siang Bapak Ibu yang kami hormati. Dalam video kali ini kami akan mencoba menjelaskan tata cara penggunaan sistem informasi standar harga barang dan jasa yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menyusun dokumen standar harga barang dan jasa. Dokumen standar harga barang dan jasa ini nantinya akan kita integrasikan atau kita upload datanya ke aplikasi SIPD yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga apabila Bapak Ibu tidak usulkan standar harga barang dan jasanya ke dalam aplikasi SISABJ, otomatis nantinya tidak dapat dipilih dalam penyusunan dokumen RKA OPD pada aplikasi SIPD. Baiklah, kita mulai saja penggunaan aplikasinya. Pertama itu kita pilih SISABJ. Sama seperti di aplikasi SIP BMD, kita membagikan dua user kepada OPD. Pertama user kepala SKPD, yang kedua user operator. User kepala SKPD dibuat oleh admin, sedangkan user operator nanti dibuat oleh kepala OPD, dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh OPD. Kita coba masuk user kepala OPD. Oke, ini kita menggunakan user Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tahun aktif. Oke. Kemudian ini nama kepala OPD. Silahkan dicek nanti. Kemudian menunya masih sama seperti di RKBMD, ada administrator, manajemen user, rekap hasil yang akan kita gunakan nanti untuk melihat usulan. Kemudian ada menu cetak. Oke. Di menu manajemen user, di menu administrator, kita akan melihat berapa jumlah usulan. Pertama nih untuk usulan identifikasi barang bersifat khusus, ini countnya. Ini kemudian usulan identifikasi barang bersifat umum. Ini jumlahnya bisa kita lihat seperti yang di atas, dan statusnya seperti apa. Ditolak aktif, ditolak aktif. Berarti dari misalnya satu usulan identifikasi khusus oleh Biro APD BMD belum ditetapkan apakah ada ditolak atau diterima. Sedangkan dari 463 sudah ditolak 3 dan diterima 8. Manajemen user ini untuk menambah user operator, silahkan ditambahkan kalau ingin menambahkan nama, password, email, nomor identitas. Grupnya nanti pilih operator. Kemudian kalau kita ingin mengedit yang sudah ada atau ada yang lupa password, pilih di action, edit, kemudian diganti saja passwordnya kalau ada yang lupa password. Dan kalau ingin mengedit nama juga bisa di sini. Di rekap hasil, ini yang hasil inputan dari user operator untuk barang yang bersifat umum. Statusnya bisa lihat di sini. Ini adalah user yang menginputkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin konfirmasi ke operatornya, ini ada yang salah, kenapa tidak diperbaiki. Saya ini proses input kembali, suruh operatornya untuk memperbaikinya. Operator Biro 3 silakan memperbaiki datanya. Yang khusus juga seperti itu. Ini hasil surveinya. Sedangkan menu cetak, pilih khusus, misalnya kita cetak ya. Oke, untuk menu kepala OPD itu saja. Kita bisa logout. Berikutnya kita masuk ke menu operator.
Di video kali ini kita hanya membatasi sampai dengan pengajuan identifikasi barang, kodifikasi, dan manajemen toko. Sedangkan untuk pengusulan harganya saat ini masih kita kunci, akan kita buka setelah identifikasi barangnya oke. Sehingga nanti Bapak Ibu yang memasukkan harganya sudah kami verifikasi terlebih dahulu identitas barangnya. Menu administratornya sama seperti kepala OPD, melihat jumlah usulan. Di menu pengajuan ada dua, identifikasi barang sama kodifikasi barang. Untuk kodifikasi barang itu sama seperti yang di aplikasi SIP BMD. Apabila tidak tersedia barangnya pada saat kita ingin mengusulkan, tidak tersedia sesuai Permendagri 108 kodifikasinya, silakan ditambahkan kodifikasinya. Kalau misalnya Bapak Ibu ragu tentang kodifikasi induknya, silakan nanti pilih lainnya, dan nanti kami akan memperbaikinya sesuai dengan kodifikasi yang seharusnya, memasukkan uraiannya. Oke. Sedangkan untuk identifikasi barang, di identifikasi barang ini kita memasukkan identitas barang yang kita usulkan. Di sini ada filter. Misalnya filter ini digunakan untuk mengecek uraiannya, kodifikasi, merek, tipenya, apakah sudah dientrikan oleh OPD lain atau sudah kita entrikan sebelumnya. Ini untuk meminimalisir terjadinya double entry. Misalnya kita lihat berdasarkan uraian barang, nama barang HVS. Ini ada kertas HVS sebenarnya, seluruhnya ada 83 jumlah usulan. Kalau kita tidak sortir ini, seluruh usulan itu ada 2.900, karena akan repot jika dipilih satu persatu. Saya akan pilih HVS, kemudian nanti akan muncul hanya kertas HVS saja, ada 83. Kalau masih sulit juga untuk melihat atau mengecek usulan kita sesuai atau tidak, pilih merek. Misalnya mereknya Sinar Dunia, yang akan muncul hanya Sinar Dunia, ada 8. Jika masih sulit juga, masih ada yang perlu kita pastikan, bisa memasukkan tipe A4 ada 3. Kalau kita ingin lihat spesifikasinya juga bisa berinci lagi, yang 70 gram, jadi ada 2. Jadi yang 70 gram itu satu diterima, satu ditolak. Yang ditolak karena yang satu sudah diterima. Jadi kalau sudah diterima, usulan OPD lain sudah diterima, otomatis usulan OPD kita akan ditolak nantinya, agar identitas barangnya tidak ada yang double. Tapi bukan berarti yang ditolak ini tidak mengusulkan harganya, nanti harganya tetap harus diusulkan. Jika Bapak Ibu ingin melihat berdasarkan usulan instansi kita, misalnya ini Biro B2 BMD, kita bisa lihat di sini. Usulan seluruhnya ada 464 di Biro B2 BMD. Kita ingin lihat per status juga bisa, yang aktif yang mana, yang aktif baru 8, yang statusnya pengusulan itu ada 453, yang ditolak itu ada 3. Ini sesuai dengan menu administrator tadi, rekapnya di menu administrator, detailnya di sini. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan identitas barangnya, belum ada nama barang yang sebelumnya, di sini silakan ditambahkan. Misalnya kita menambahkan cutter di alat tulis. Ini sudah ada beberapa yang mengusulkan. Ini untuk mengantisipasi juga jangan sampai double entry. Mereknya Joico. Tipe misalnya spesifikasi, kalau tidak ada yang
perlu dijelaskan bisa di strip, tapi kalau ingin dijelaskan lebih baik lagi. Satuan barang, unit, kemudian ini jenis SABC, umum atau khusus. Misalnya umum, kita pilih umum karena tentu cutter ada di beberapa OPD. Unsave. Sudah berhasil menambahkan. Kita bisa lihat di identifikasi barang, cutter, biro kita kan sudah ada di sini. Statusnya masih pengusulan. Kalau masih pengusulan masih bisa diedit atau di delete. Tahapan berikutnya itu manajemen toko. Manajemen toko ini adalah memasukkan sumber data harga yang kita entrikan nantinya. Jadi misalnya, jadi ada beberapa sumber data, itu ada hasil survei di toko, atau ada data e-katalog atau data ATPM, itu bisa dimasukkan. Tapi untuk e-katalog dan ATPM yang sifatnya sudah ada list datanya, itu tidak perlu dimasukkan di manajemen toko karena nanti yang akan dimasukkan adalah link atau brosurnya. Jadi kita bisa tambahkan tokonya, toko Z, alamat misalnya, ini contoh saja. Oke, nanti statusnya masih nonaktif ya, karena belum ada data dukungnya. Kalau kita ingin mengaktifkan toko ini, kita harus upload dulu data dukungnya. Pilih tanda tambah tadi, tambah data dukung, kemudian klik di sini, ambil saja salah satu file, upload. Kalau sudah masuk, kita selesai. Gagal mengaktifkan toko, alasannya coba lihat tadi ya. Oh, tapi mungkin filenya terlalu besar, maksimum 5 MB. Oke. Selesai. Kenapa masih gagal? File yang tadi kebesaran. Oke, jadi statusnya nanti berubah menjadi aktif. Sekian dulu untuk video tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.